Selesai. Baik, terima kasih. Izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran dan percaya saya yang juga doa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah pada surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala nafas kehidupan yang kami terima dari tadi malam hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Lindungi kami, semoga apa yang bisa dijelaskan dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Namun bukan puji ya Tuhan hari ini sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, dimaafkan dulu semua bisa dengar di sini. Bisa. Putri Salsa, hadir Ibu. Winzi, Hadir Ibu. Alana, hadir Ibu. Desi Silai, hadir Ibu. Reva, dan Abah Ibu. Berarti tulis apa ya di sini? Ibu. Baik, mata pelajaran hari ini adalah sistem komputer. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu bertanya dulu, ada yang tahu itu sistem? Sistem itu sendiri itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Langsung angkat tangan. Baik, Saya komponen. komponen. Ya, sistem itu adalah komponen. Kalau sistem komputer, gabungan dari sistem komputer ya, silakan. Sistem komputer adalah perangkat kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerjasama untuk memproses data dan menghasilkan suatu informasi. Ya, sistem komputer itu sendiri adalah apa ya? Dimana perangkat lunak dengan perangkat keras itu dia berkolaborasi untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh user. Jadi kompetensi dasar yang akan kita tempuh ini pada pertemuan pertama ini yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang berikut mengerti perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer dan memahami perbandingan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu sendiri adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dan suatu komputer. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan cerita logis dari sebuah program. Jadi arsitektur komputer itu adalah pelajaran tentang komponen-komponen sistem komputer. Jadi komponen sistem komputer itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu contohnya seperti komputer, terus hardware, CPU, dan masih ada banyak lagi. Sedangkan perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa dipegang. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, terus pokoknya aplikasi yang ada di komputer itu sendiri. Berikutnya, poin berikutnya pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan
melalui komputer itu sendiri. Yang berikut perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer cenderung berkaitan dengan komponen sistem komputer yang terkait dengan program dan memiliki dampak langsung pada teknologi sebuah program. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Jadi organisasi komputer itu dia sebagai pelengkap, sedangkan arsitektur yaitu sebagai sistem yang saling berkaitan. Selanjutnya, tiga subkategori arsitektur komputer adalah yang pertama arsitektur set instruksi atau yang disebut BISA adalah kode mesin yang dibaca dan ditindaklanjuti oleh prosesor. Yang kedua, mikroarsitektur menjelaskan bagaimana prosesor tertentu akan menerapkan ISA. Jadi informasi dari ISA bisa dijelaskan, bisa dimengerti oleh mikroarsitektur. Yang berikut desain sistem mencakup semua komponen perangkat keras lainnya dalam sistem komunikasi. Yang berikutnya struktur dan fungsional. Struktur adalah cara di mana komponen yang saling terkait, sedangkan fungsi adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Secara umum, fungsi dari komputer itu ada 4. Yang pertama, mengelola, penyimpanan, gerakan, dan mengontrol data. Jadi, komputer itu dia dapat mengolah informasi, mengolah data kita, terus dapat menyimpan data kita yang sudah dijelaskan tadi, terus dapat menggerakkan data dan kontrol data. Yang kedua, komputer berinteraksi dalam software version dengan lingkungan eksternalnya. Secara umum, semua hubungan terhadap lingkungan eksternal dapat diklasifikasikan sebagai perangkat peripheral atau jalur komunikasi. Baik, sekian dulu materi dari saya. Mungkin dari penjelasan saya tadi anak-anak tidak dapat dimengerti, bisa bertanya. Ada yang belum paham dengan materi yang saya ajarkan? Pas, oke. Sekian materi hari ini. Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Silakan dikerjakan karena sudah saya bagikan di video kalian. Jadi di akhir ini kuis nanti ada bobot nilainya masing-masing. Jadi di sini bisa tahu siapa yang belum paham tentang materi yang dijelaskan tadi dengan yang sudah memahaminya. Jadi untuk yang belum nanti ada game di akhir. Nanti saya siap ya masing-masing orang. Silakan pegang dulu kuisnya. Baik, sudah ibu. Oke. Di sini dua orang yang nilainya skornya paling terendah. Jadi siap-siap kita akan bermain game. Judul game itu jika dan maka. Jadi apabila ibu sudah menyebutkan dua orang maka dia bobotnya